Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan diambil dari Kitab Kejadian pasal 24 ayat 22 sampai dengan ayat 61. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mendapatkan pengertian dan kita dapat mengingat pengajaran Tuhan untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami mengerti kebenaran-Mu dan pengajaran yang Engkau sediakan melalui bacaan hari ini, memberikan kepada kami hikmat agar kami menjadi pelaku firman. Urapi sertai pimpin, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami sekalian yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, kita membuka Alkitab kita membaca bersama-sama. Saya akan memimpin dan menyampaikannya untuk kita sekalian. Kejadian 24, ayat 22 sampai dengan 61. Demikianlah firman Tuhan. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan di rumah saudara-saudara tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Yang mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah, engkau yang diberkati Tuhan, mengapakah engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu?" Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, lembu, sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua ia telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di negerinya ku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai kepada mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air, kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air, dialah kiranya
istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberikan minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan pergi. Mereka pergi, dan mereka memberkati Ribka, serta mereka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Demikian ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, begitu panjang, dan kiranya berbahagialah kita, karena kita mendengar, menyimpannya dalam hati, dan menghayati serta mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hamba ini sungguh setia kepada tuannya Abraham. Ia juga mengenal Tuhan Allah yang disembah tuannya. Ia mengikuti semua ketentuan dan harapan dari tuannya ini. Ia mengerjakannya dengan teliti dan cermat. Tentulah ini semua karena pertolongan Tuhan dan keterampilan dari hamba yang dipercaya ini. Hamba yang senior ini tentu tidak sendirian melaksanakan tugas dari tuannya Abraham. Namun ia memimpin orang-orang yang mengikutinya dengan takut akan Tuhan. Ia mengenal Tuhan yang disembah Abraham dan mengerti isi hatinya. Bahkan kesetiaan Tuhan Allah yang menyertai Abraham juga menyertai orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarga Abraham. Ini adalah pelajaran yang penting dan perlu untuk kita hayati di dalam kehidupan kekinian kita. Sebagai orang-orang percaya di zaman ini, kita diberkati dengan pengenalan akan Tuhan. Dan kita berharap kehadiran kita juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui kehadiran kita, banyak orang mengenal Tuhan Allah yang kita sembah. Seperti hamba senior dan hamba-hamba lain yang diutus oleh Abraham, dan mereka dengan takut dan gentar kepada Tuhan Allah, mereka mengenal Tuhan Allah yang setia, menyertai dan membuat mereka berhasil dalam misinya. Di dalam perjumpaan dengan
Ribka, Laban, dan Betuel serta istrinya. Merupakan perjumpaan yang sangat penting, kembalinya hubungan yang puluhan tahun tidak berlangsung sebelumnya karena memang terpisah sejak Abraham usia 75 tahun. Dan sekarang diperkirakan usia Abraham sekitar 115 sampai 125 tahun. Tentunya begitu panjang perjalanan waktu yang dilewati, namun iman yang dikaruniakan Tuhan Allah kepada Abraham ternyata juga dikaruniakan kepada Ribka, Laban, Betuel, dan istrinya. Mereka juga menyadari bahwa Tuhanlah yang memimpin dan yang memberikan penyertaan kepada budak yang senior itu hingga tiba di rumah mereka dengan tanda-tanda ajaib. Bukanlah suatu kebetulan kalau hamba yang senior itu berjumpa dengan Ribka di sumur yang ketepatan sama-sama membutuhkan air untuk kebutuhan mereka. Dan kita bersyukur dari pembelajaran ini. Yang kedua, yang kita ketahui bagaimana keramahan dari keluarga Betuel, anak Nahor ini, dan Laban serta Ribka. Kita bersyukur karena ternyata karakter yang ada di dalam keluarga nenek moyang daripada Abraham berkarakter yang baik. Menjamu tamu dengan penuh penghargaan. Bukan hanya makan minum, penginapan, tetapi juga bersedia menerima tamu yang jauh, yang mungkin saja baru pertama kali dikenal. Bahkan percaya dengan cerita yang disampaikan oleh hamba senior itu. Bukankah ini merupakan suatu keajaiban? Bagaimana mungkin mempercayai orang yang baru dikenal dan menyebut nama anggota keluarganya yang puluhan tahun tidak pernah ketemu, lalu mengendaki anak gadis dari keluarga itu untuk dijadikan pasangan dari tuannya. Ini adalah suatu peristiwa yang ajaib, suatu mujizat dalam kehidupan dari keluarga Abraham. Kita bersyukur pelajaran yang penting ini, bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan setiap orang, setiap keluarga, dan dapat memperbaharui kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga yang kita lihat dan kita pelajari, bagaimana budak atau hamba yang senior ini memiliki sikap terhadap apa yang dinyatakan Tuhan. Bukan saja ia menceritakan ulang peristiwa demi peristiwa, apa yang diperintahkan tuannya Abraham, bahkan bagaimana Tuhan mempertemukan dirinya dengan Ribka. Namun lebih daripada itu, tindakannya yang berlutut sujud menyembah Tuhan atas segala pertolongan dan penyertaannya. Ini adalah pembelajaran rohani yang perlu dan penting untuk kita lakukan di dalam keseharian kita. Ketika kita mendapatkan aktivitas kita berhasil dan kita dapat melewati sehari demi sehari, peristiwa demi peristiwa yang kita jalani, bahkan tugas-tugas yang dapat kita selesaikan, marilah kita tidak lupa untuk bersujud, berlutut, bersyukur, menyembah Tuhan. Menyampaikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan atas segala kebaikannya, kemurahannya, belas kasihannya, pimpinannya. Kita tidak boleh lupa bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun tidak mungkin, menjadi mudah dan mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhan mempermudah jalan-jalan dari hamba yang senior ini untuk menunaikan tugas yang mulia bagi tuannya Abraham, menemukan gadis dari keluarganya untuk menjadi istri dan pasangan dari tuan mudanya Ishak. Bapak Ibu Saudara, sikap berlutut sujud menyembah Tuhan itu perlu untuk setiap kita, bukan saja di dalam aktivitas kita meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan,
tetapi juga di dalam segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan orang lain. Apa yang disyukuri oleh hamba yang senior ini bukan masalah kebutuhannya, bukan masalah penghidupannya atau masa depannya, tetapi masalah penting untuk tuan mudanya. Ini berarti fokusnya bukan pada diri, tetapi pada kebutuhan daripada orang lain untuk dapat dipenuhi. Sekalipun Abraham sebagai tuannya mengatakan, engkau akan dilepaskan dan dibebaskan dari tugas apapun setelah menyelesaikan tugas ini. Saya percaya hamba yang setia ini tidak akan mau keluar bebas dari keluarga Abraham yang sudah memperkenalkan Tuhan Allah yang hidup dan yang setia itu. Namun di balik itu semuanya, tentu tugas tanggung jawabnya harus dilakukan. Bagian yang terakhir dari kisah ini ialah bagaimana pihak daripada keluarga Ribka yang menyampaikan berkat dari Tuhan untuk hamba yang senior dan juga orang-orang yang mengikutinya, berkat dari Tuhan untuk semua perjalanan yang akan mereka lakukan kembali, serta terutama berkat untuk Ribka, di mana Ribka mau dan siap untuk menjadi pasangan dari tuannya. Padahal Ribka belum mengenal Ishak, tetapi dengan yakin, dengan sikap dan tindakan daripada hamba yang senior ini, Ribka dapat menilai bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan oleh hamba ini menunjukkan juga, merepresentasikan juga sikap dan tindakan dari Ishak tuan mudanya ini. Dan itulah yang namanya keyakinan. Karakter kita dapat diwakili oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Ribka meyakini itu. Dan mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Dua kata penting yang perlu kita ingat dalam cerita ini. Dalam kisah historis ini. Kata sujud menyembah dan diberkati Tuhan. Marilah kita yang memerlukan berkat Tuhan dan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan ragu dan jangan khawatir untuk kehidupan kita. Tetaplah bersujud, berlutut kepada Tuhan, meminta pertolongan dan penyertaannya. Tuhan membuka jalan. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil, Tuhan menyediakannya. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara dapat menikmati pembelajaran hari ini dan mendapatkan pemberitaan kebenaran ini di dalam hati dan menerapkannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Pembelajaran hari ini menolong kami untuk menikmati berkat-Mu dan kami dilatih untuk sujud menyembah kepadamu. Di tengah perjalanan kami dan tujuan yang kami ingin capai, Tuhan buatlah kami berhasil menjalani semua kehidupan kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu yang tidak terbatas itu. Keajaiban-keajaiban-Mu dan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Dengarkanlah doa kami. Kiranya Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang suam-suam kuku Engkau beri ketegaran. Dan Tuhan menyertai kami sekalian. Inilah doa kami, permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.